Misteri Didi Petet. Mana hotennya? Bentar, Masa 1800 gak ada hoten? beraninya cuman komentar di bawah. Aduh, Alitea. Apa itu? Ayo. Otocing, selamat siang, Otocing. Otocing, selamat siang. Iya, agamanya apa, Bang? Ya, Agamanya apa? oh saya Islam. Oh, iya. Mohon maaf, Bang, saya cari yang Kristen. Oh iya, Otocing iya, ya. iya. Ya, oke. Mohon maaf, saya turunkan ya. Teman-teman, ada 2 slot buat Kristen ya. Silakan minta permintaan di multi. Jangan hanya modal tipping aja, teman-teman ya. Bantah. Narasi Gurunda itu bantah. Silakan. Kalau punya nyali, silakan yuk. Alitia sudah nggak ada nyali dia. Yang Islam mohon jangan minta di multi dulu ya, teman-teman. Nama Ismail itu kan berarti Islam, tapi nggak tahu juga deh. Bande, ayo silakan naik Bande. Bande kalau nggak salah ini Bande ini Kristen, silakan naik. Bang Bande, naiklah. Bantah Paulus penyesat, bantah. Aduh, udah nggak ada yang berani naik Gurunda, gimana ini? Itu bukti kemenangan. Tanda-tanda kemenangan. Ya kan? Mereka mundur 5 langkah untuk nyusun siasat. Apa siasat yang muncul nanti? Nyerang hadis palsu, nyerang pribadi Nabi Muhammad. Tapi data di Bible dilupakan. Jadi seperti orang yang sedang main bola ya. Gawangnya sudah pada naik semua tuh. Penjaga gawang udah naik ke atas mau menyerang, tapi bola pas ada di depan gawang sendiri. Pasrah. Hanya bisa menyerang tapi kebobolan terus. Gak bisa bertahan, mau kemana bertahan? Semua yang dibahas, semua yang disampaikan betul. Mau bertahan, bukan loh. Bukan kami yang banyak yang memakai nama Yesus. Lalu siapa? Hindu. Aduh, parah. Sulit, memang sulit. Maka yang mereka pikirkan sekarang itu bagaimana bisa menghentikan Bang Zuma ini. Cara jitu menghentikan dia ini kayak mana ya? Saya undang ternyata naik juga akhirnya. Yuk, Bang Roma, silakan Bang Roma. Saya undang di luar menonton memang. Bang Roma, selamat siang, Bang Roma. Selamat siang, assalamualaikum. Waduh, waalaikum. Silakan, temanya sudah ada ini. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu yang pasti adalah datangnya dari padang gurun. Tinggalnya datanya. Bagus. Ya. Setuju. Dan membalikan kebenaran. Setuju. Klaim, ya. Setuju. Klaim bahwa dirinya merupakan kesinambungan para nabi-nabi terdahulu. Padahal Setuju. sangat jauh. Cara hidupnya, pesan-pesannya jauh dari apa yang sebelum-sebelumnya Nabi sampaikan. Oke, sudah?
Kita masuk ke dalam tema. Baik, tak ajarin dulu pelan-pelan. Tadi Anda mengatakan penyesat itu berasal dari padang gurun. Kita bacakan dalil ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Saya ulang. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Dalam bahasa Ibrani Dammesek. Padang gurun dalam bahasa Ibrani itu jelas dikatakan dengan kata midbar. Midbar Dammesek. Jadi padang gurun itu Damsyik. Kata Yesus di dalam Matius 25, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26, jika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Damsyik adalah midbar. Midbar padang gurun. Damsyik padang gurun Damsyik. Siapa yang pernah ke padang gurun Damsyik dan mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa, saudara Roma? Silakan. Siapakah engkau Tuhan? Itu Paulus katakan setelah mengalami peristiwa melihat cahaya yang Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Sebut nama. Nggak ada bertemu di padang gurun, nggak ada. Saya ulang lagi. Siapa yang pernah menuju Damsyik dan mengaku bertemu dengan Kristus di sana? Jujur, silakan. Paulus. jujurlah. Itu Paulus mengambil surat kuasa untuk melakukan penganiayaan. Oke. Jadi sementara ini ketika Yesus berkata, sabar. Jadi ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada kemudian Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kamu di situ Bani Israel yang mengaku pernah bertemu Yesus menuju Damsyik, itu adalah Paulus. Pertanyaan saya, menurut Yesus, bolehkah percaya Paulus? Jawab. Silakan dijawab, Bang Roma. Mohon maaf, di sini agak berisik banget nih, berisik. Enggak. Enggak Enggak ada berisik. maksudnya. Ya, Yesus kan nggak pernah memberi komentar atau apapun terkait dengan Paulus waktu masa hidupnya ya, nggak pernah sampai ketahuan. Dia naik ke surga, lalu, nah disitulah kemudian waktu Paulus secara getol penganiayaan terhadap pengikut Yesus, disitulah dia kemudian ambil surat kuasa untuk melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Nah di tengah perjalanan itu baru dia ketemu. Nah itu baru mulai antara Yesus dengan Paulus gitu loh. Sebelumnya nggak pernah. Baik teman-teman, caranya untuk mematahkan argumentasi orang kayak gini kita ambil dari mana? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Dia mengakui bahwa sebelumnya Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nanti bertemu Yesus ketika menuju ke Damsyik, padang gurun kan ya. Nah sekarang caranya mematahkan dia gimana? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, Yesus berkata kepada muridnya, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi,
maka penolong lain, penghibur lain itu tidak akan datang kepadamu. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Aku harus pergi supaya penolong lain itu datang, yaitu penghibur atau penolong lain. Pertanyaan saya, menurut Yesus, dia harus pergi supaya yang datang itu siapa? Siapa yang harus datang sehingga Yesus harus pergi? Silakan. Yang dimaksud di situ kan Roh Kudus, tapi itu untuk semua orang. Oke, yang datang menurut dia, sabar sudah. Yang datang menurut Yesus adalah Roh kebenaran atau penghibur. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus. Adakah Yesus mengatakan yang datang adalah Yesus? Nah, itu kan kasus khusus. Sama seperti nabi. Kena diginjal, teman-teman. Seperti Kena Tuhan diginjal. menebui seorang nabi seperti misalkan Yang datang setelah aku harus pergi. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang kepada kamu. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Memang ada yang datang memakai nama Yesus, ada. Itu tapi penyesat. Ya, itu kedatangan Roh Kudus kepada orang-orang, sifatnya Roh komunal. Kudus itu bukan. Sifatnya komunal. Kalau kepada Paulus itu sifatnya ya personal. Gitu loh. Jadi waspadalah. memang ini kasus khusus. Kalau personal itu yang kena. Kalau personal itu yang kena tadi. Kalau ada orang berkata bertemu aku di padang gurun, itu kena dia. Itu jangan kau percaya, Paulus kena. Sekarang Anda mengatakan yang datang kepadanya adalah Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan kalau ada yang datang memakai nama aku itu penyesat. Karena yang datang setelahku itu adalah orang lain. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Bukan Yesus lagi. Kalau yang asli datang, Yesus yang datang dunia kiamat. Maka yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, dua kandidat sebelum dia datang kedua kalinya. Siapa itu? Seorang penolong lain. Yang kedua Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus siapa tadi? Siapa tadi? Siapa, Dek? Yesus. Udah ketahuan. Udah ketahuan. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus ke seluruh dunia untuk menyesatkan orang banyak? Siapa? Itu dia memberitakan tentang Yesus, bukan kemudian dia mengaku-ngaku Yesus. Kalau pertanyaannya, udah tidak usah berbelit, nggak usah melilit lidah, udah ketahuan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, setelah itu siapa yang ke seluruh dunia memakai nama Yesus tapi mereka bukan orang Yahudi? Mereka menjual Yesus, tapi mereka bukan orang Yahudi. Itu siapa? Mereka akan menyesatkan banyak orang, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk mengajak orang lain menjadi penyembah makhluk yang keluar dari kubur? Itu siapa? Yang datang ke Nusantara melalui penjajah, memakai nama Yesus, memurtadkan orang, membaptis orang, itu siapa? Padahal mereka bukan orang Yahudi. Mereka kelompok luar dari Yahudi. Sementara Yesus datang hanya untuk orang Yahudi. Ada sekelompok orang yang datang memakai namanya dan berkata Yesus itu Kristus loh. Mari kita Tuhankan dia loh. Dia adalah penebus dosa kita loh. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia loh. Itu siapa? Siapa penyesat-penyesat ini? Yang harus dihindari oleh murid-murid Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini yang menyesatkan banyak orang pakai nama Yesus? Siapa itu di luar Yahudi? Aliteng paman. Aliteng paman.
Kalau bukan Kristen lalu siapa yang pakai nama Yesus kemana-mana? Mungkin bukan Kristen, mana tahu bukan. Oke, bukan Kristen. Lalu siapa? Karena itu harus digenapi. Yesus mengatakan itu harus digenapi. Banyak orang akan, berarti harus terjadi. Akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Wajib terjadi. Kalau tidak ada, berarti Yesus ini pembohong. Tapi kalau wajib terjadi, satu-satunya kandidat hanya Kristen. Semoga datang besok. Ayo, yang kuat pegangannya, yang kuat saudara-saudaraku. Ini jemaat-jemaat mingguan ini yang kuat. Gunakan akal sehat, gunakan data, lihat secara menyeluruh, secara keseluruhan. Jangan karena kami Islam yang menyampaikan data akuratnya kalian tolak. Tetapi kalau sesama kalian menyembunyikan ajaran yang benar-benar valid di dalam kitab kalian, kalian malah percaya. Ayo, Bang Suma penyesat boleh, silakan. Anda mau menyurahkan saya penyesat, silakan. Nabi Muhammad penyesat, silakan. Silakan aja. Tapi kalian masih manusia kan? Kalian masih makan tahu tempe kan? Kalian masih bisa diajak diskusi kan? Otak kalian belum bernanah kali kan? Boleh nggak kita diskusi? Boleh. Kalian orang cerdas kan? Cerdas. Ayo, lembutkan hatimu, gunakan akalmu, lihat data dalam Bibelmu, baca, telaah, dengarkan, ambil keputusan setelahnya. Ayo. Dulu enak. Oh, kami ini anak-anak Tuhan. Tak ada keselamatan di luar Dia. Oke, dulu banget. Dulu sebelum ada para apologet Islam. Boleh kalian menjual, boleh kalian memurtadkan, boleh. Dulu sebelum kami ada. Sekarang tak ada lagi jalan. Ke sana, KO ke sini, KO ke sana, ke sepak, ke sini, ke tepak. Gak ada bantahan. Yang muncul Edis, yang muncul RK, yang muncul CD King, yang muncul Christian Friends. Apa itu? Mereka tidak melakukan bantahan terhadap apa yang kami ungkap di Bible. Mereka hanya menyerang tanpa ilmu kepada Islam. Padahal untuk mengetahui Islam kudu wajib paham ilmunya, bukan hanya modal terjemah. Sedangkan untuk mengetahui Bible tak ada disiplin ilmu yang harus dikuasai kecuali mampu mentafsir, mengeksegomai atau melakukan hermeneutika. Kaidah hermeneutika itu apa? Akal. Apalagi data, apalagi penyerapan, apalagi bagaimana menganulir pesan, apalagi pemahaman, logika, sederhana, apalagi yang terakhir, filsafat. Lalu selebihnya ada? Nggak ada, Cak Kangkung. Nggak ada. Maka lumpuh total. Satu-satunya alat untuk bertahan menghujat, menista. Menghujat, menista. Nabi Muhammad dituduh blah, Nabi Muhammad dituduh blah, Allah Subhanahu wa taala dituduh blah, Al-Qur'an dituduh blah. Apa dasar pijakan ilmunya? Nih merica katu merjahe, enggak ada. Cuman kebencian, cuman kepanasan, sarang kuasa gelap diobrak-abrik sama Bang Suma dan tim. Emosi ajanya, kebencian. Nggak ada yang lain. Wah, kalau ini mah belut listrik yang dikasih roh. Penyesat itu ya kalian yang bahas agama. Agama tidak perlu dibahas, bro. Kalau begitu ngapain Belanda capek-capek datang ke Indonesia? Di Indonesia banyak orang yang bahas agama padahal tidak punya ilmunya. Ya, terus ngapain Belanda harus ajarkan agamanya ke Indonesia? Ngapain? Untuk mengetes apakah orang di Indonesia berarti menyesatkan kalau begitu logikamu. Karena Belanda datang menjajah sambil menjara dan juga mengajarkan agama.
menyembah kepada manusia Saya yang keluar tawarkan dari kamu, kubur. saya tawarkan kamu. Kau mau ambil ini tidak? Oh sama, udah kau bego kalau kau mau ambil. Kau tidak punya otak. Ya, mampus sana. Kalau hanya menawarkan secara langsung Kalian- kau mau masuk, itu kalian- enggak apa-apa. kalian takut Ini caranya menyesatkan, berpalsu-palsu ria. Berpenampilan Islam. Kitabnya dibuat semirip-miripnya Al-Quran. Sampulnya disebut Alkitab. Dewanya disebut Allah. Pendirinya disebut Rasul. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam untuk menjebak. Karena kata Yesus mereka ini adalah penyesat. Waspada kepada mereka, waspada. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Di luar Yahudi yang menggenapi itu cuman aliteng. Orang Yahudi dipesan oleh gurunya Yesus agar waspada kepada aliteng. Bukan murid Yesus. Yesus tidak pernah mengenal mereka. Tapi mereka kemana-mana pakai nama Yesus. Yesus Tuhan, turun jadi manusia. Tuhan Yesus, Yesus. Ya, muak aku dengarkan. Kenapa? Karena kalian tidak mau belajar. Kalian itu tidak mau mengerti. Bibelmu itu yang kemudian menumpahkan isinya. Penyesat itu dari luar Yahudi memakai nama Yesus dan mengaku Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang banyak. Selain Kristen siapa lagi? Siapa selain Kristen yang memakai nama Yesus Kristus untuk memurtadkan orang-orang Islam? Untuk mengajak orang-orang luar Kristen masuk Kristen itu siapa? Ada selain kalian? Ada. Ada kekuatan di atas muka bumi ini, ada. Selain Kristen yang menyebar ke seluruh pelosok bumi, membawa-bawa nama Yesus, mengatasnamakan Yesus, kebaktian pakai nama Yesus, ibadah minggu pakai nama Yesus, Natalan pakai nama Yesus, makan babi pakai nama Yesus. Itu siapa? Di luar Yahudi. Siapa penyesat itu? Dibuka Don, mute-nya Don. Waduh, si Don ini. Berbeda orang marahnya orang lapar dengan orang kenyang. Orang tinggi dibilang tinggi, biasa saja dibilang pendek tersenyum. Orang pendek dibilang tinggi tersenyum, dibilang pendek marah-marah. Agama tidak perlu kau bebaskan. Iblis ketika disebut iblis marah nggak iblis? Iblis ketika disebut hei iblis marah nggak iblis? Anjing ketika dipanggil hei anjing marah nggak anjing? Apakah kau kenal Monyet iblis? ketika disebut monyet marah nggak monyet? Apakah Begitu kenal juga iblis? penyesat. Kalau kenal iblis itu hanya permainan kalau logika penyesat biasa? udah disebut penyesat tidak akan marah. Dia Kamu- marah justru kamu karena doktrin oleh dia cerita di mengatakan agamamu waduh sendiri." penyamaran saya udah ketahuan. Orang banyak yang menyesatkan yang memakai nama Yesus itu cuman kelompokku. Apakah agamamu langsung jadi benar ketika dengan seperti itu? Apakah kau mau berdebat atau mau curhat? Bantah Don, Suma. bantah. Oke, mau debat. Saya diskusi Kau tahu dengan aturan Bang debat Suma, kan? Ya. Apakah orang berilmu? Kalau kau orang Ya. berilmu, kau tahu aturan debat. Jangan pura-pura bodoh, jangan. Saya tahu kamu Oke, pura-pura saya bodoh, saya kamu minta salah. Anda Kamu menelan bersembunyi di kata-kata balik Anda peci. sendiri. Sini, itu Oke, kita menutup mulai. kepalamu, menyembunyikan Kita mulai. Ya, di dalam agama saya orang-orang kafir itu adalah saudaranya iblis. Dalam agama saya, jangan bahas itu, kalian pingsan nanti. Tunggu, oke. Di dalam Dalilmu sebut. sabar, saya udah Dalilmu sebut. belum. Dalilmu Belum. sebut. Belum. Harus langsung dengan dalil, Belum. jangan Belum. omong-omong. Belum. Sabar dulu dong. Jangan emosi. Gimana sih? Katanya intelek, katanya pintar. Gimana dong? Sabar. Kita diskusinya itu yang bagus, tertata, pakai data supaya tidak ada kemudian cocokologi. Suka bikin anak. Kita Iblis suka bikin cocokologi. anak. Iblis suka janda. Waduh. Dengarkan, jangan emosi, santai aja, relax. Nah, di dalam Al-Quranul Karim jelas dikatakan bahwa iblis itu segelongan dengan orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran saya, orang-orang kafir itu adalah pahlawan-pahlawannya iblis untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu Ayat dalam berapa? Quran saya.
wa Ayat berapa? ikhwanuhum wa yumuddunahum Ayat fil berapa? ghayyi tsumma la yukesirun. Ayat berapa? Wa Tidak begitu iyad'una artinya. Kamu illa asal syaitan ngomong. marida. Al-Quran Orang-orang itu kafir tafsir. itu, Al-Quran itu ditafsirkan. orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan dan mereka hanya menyembah iblis. Itu dalam Al-Quran. Kalau dibahas itu nanti kau sakit Sudah? kali. Nah, sabar dulu. Saya ambil dari Bible, dari ajaran Yesus. Yesus berkata kepada Yahudi agar Yahudi muridnya waspada kepada orang yang datang dengan misi penyesatan, memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat dalam Islam itu adalah orang kafir. Penyesat kemudian dalam ajaran Yesus adalah orang di luar Yahudi yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Silakan. Kenapa saya jawab pertanyaanmu itu, sedangkan pertanyaanmu itu kopi dalam Al-Quran yang kamu tidak tahu sendiri tafsirnya seperti apa? Dan nangis kan teman-teman? Nangis Nangis. apanya? Nggak ada Kami pun perlawanan. Nggak ada jawaban. Tidak Mau ada diskusi, perlawanan. mau diskusi apa enggak? Mendingan Tidak sama Rames ada aja. perlawanan. Waduh. Tidak ada. Silakan bantah perlawanan. pakai data. Ada. Saya Tidak diskusi ada. dengan Bang Suma ya. Tidak ada Mau diskusi, perlawanan. Enggak ada. Perlawanan buka enggak data ya. ada. Al-Quran Cuman meriang dengan- aja, meriang. Al-Quran Meriang. dengan Aduh, kitab agama lain ini- ketika ini- kamu benturkan tidak akan Ini bukan diskusi namanya ini. sejalan. Kalian hanya mau berdebat tentang agama percuma, tidak akan langsung orang jadi mualaf. Ya udah, Jadi kau seperti itu. berdebat Percuma. di gereja tentang sempak, harga sempak kalau gitu. Aduh. Sebentar dulu Rames ya, sebentar Rames. Saya sapa Jack Pilih. Selamat siang Jack Pilih. Jack Pilih, selamat siang. Saya turunkan ya. Silakan Rames. Iya. Ya, jadi Bang Suma, siapa penyesat itu? Berarti kita harus lihat ya. Mari kita lihat tentang penyesat. Siapa yang menyesatkan dalam menafsirkan? Loh, kok dalam ayo kita lihat. Saya menafsirkan? pengen, ya, saya pengen. ini saya bahas tentang apa, belut penafsiran listrik dulu. ini kalau ngomong nggak pernah benar. Sebentar, Bang Suma. Nggak pernah benar kau dia ngomong. Jangan begitu Bang Suma. Kita Yesus bahas berpesan penafsiran kepada dulu. muridnya Yahudi Sebentar, agar Bang waspada Suma. Saya kepada baru penyesat mau- yang datang saya kepada buka dulu. mereka Saya- memakai nama Yesus Kristus. Siapa Bang di Suma. luar Yesus Kristus, di luar Yahudi yang kemudian memakai nama Sebentar, Bang Yesus? Suma. Bang Silakan. Suma, diam dulu Bang Suma. Kita bahas tentang penyesatan dalam menafsirkan ayat ya. Saya ingin tahu Bang Suma, kita mulai dari Matius 19 ya, Matius 19. Di sini dikatakan demikian, saya bacakan. Mulai dari ayat 4. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, manusia semula Adam dan Hawa." Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya berarti orang yang sudah dewasa, yang sudah mandiri dan bertanggung jawab, dan menyatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ya kan, keduanya. Nah, di sini banyak kekeliruan. Kekeliruannya apa? Banyak orang yang sudah menyatu dengan istrinya tapi melakukan kekerasan. Ya kan, mereka melakukan kekerasan, berarti mereka belum sadar akan ini, bahwa satu daging ini. Ya kan? Kira-kira nyambung nggak Sekarang, teman-teman? sekarang Satu saya tanya daging. kepada Bang Penyesat Suma. itu siapa Yang- Rames? Hoi. Nyambung nggak ini? Ini saya bahas tentang Ini salah penafsiran. belut listrik ini Penyesatan nyambung. dalam penafsiran. Nah, Ya, sekarang saya coba tanya kau Bang Suma. tafsirkan, coba kau tafsirkan Sebentar, Matius Bang Suma, 24. saya baru Kamu mau yang tafsir, tanya ini. jangan saya. Saya Kamu sekarang tafsir baru mau Matius tanya. 24 coba. Coba. Sebentar Bang Suma, saya baru mau tanya nih. Tadi saya jelaskan penafsiran yang salah di dalam iman saya. Ya kan? Oh, Supaya di jangan Mananda salah berarti. Salah Sekarang berarti. saya bertanya kepada Bang Suma, tolong Bang Suma tafsirkan saya ini, Anisa 3 ini. Di sini siapa yang mampu berlaku adil? Karena mohon maaf Bang Suma, yang saya tahu, yang saya ketahui, yang bisa adil itu Tuhan dan utusan Tuhan saja. Di Oi, luar sesuai itu tema, tidak oi. ada manusia Entahlah, yang bisa belut berlaku listrik adil. ini nggak tahu.
Maksudnya Silakan apa dia? dijelaskan. Sakit jiwa. Penyesat yang datang memakai nama Yesus di luar Yahudi itu siapa? Jawab. Jangan ke Al-Quran. Kau untuk mengerti sempak aja dengan karung goni susah. Ngapain kau lari ke Al-Quran? Al-Quran Bang itu Suma, saya bilang udah lemparkan ke bahwa neraka kita orang ini lagi kalau dia nggak mau. membahas. kita Kamu lagi ke neraka sana, kau tukang masak di neraka, kau tukang masak di sana. Jangan kau di sini. Sudah aku bilang, orang kalian itu tidak akan pernah bisa mampu membantah dalil Bible. Kalian tidak bisa bertahan selain hanya membahas terjemahan Al-Quran. Itu aja. Kamu ditertawakan umat Islam. Ditertawakan. Tidak ada umat Islam menjadi guru dengan memakai terjemah. Gak nyambung kau itu. Gak nyambung. Kau tidak bisa bertahan. Agamamu ini beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu yang harus kau tekankan di situ, dan kau harus tegas di situ. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di situ kau harus perkuat dirimu tuh. Jangan malah kau lari ke agama orang. Kami ini sasaran untuk dijadikan murid dari sembahan kalian yang keluar dari kubur itu. Kami ini dijadikan sasaran oleh makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus itu. Kami dijadikan sasaran oleh makhluk yang datang di Pulau Patmos yang di pahanya ada tato. Maka kami bertahan dan kami menyerang. Bertahan dalam perang yang paling bagus itu adalah bertahan dengan pola penyerangan. Nah itu. Kau juallah itu. Kamu kan diminta jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Siapa yang membisikkan perintah itu? Makhluk yang keluar pada hari ketiga. Nah, lanjutkan misinya. Perintah lo itu jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan, berdosa kalau dalam kaidah Islam. Karena perintah mutlak. Jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda berdosa. Karena itu perintah. Maka jadikanlah kami muridnya. Kalau bisa, tapi mimpi. Kalau dulu iya. Sekarang insya Allah enggak lagi. Sudah ada pejuang-pejuang yang sudah termaterai. Bang Suma, Bang Arif, Dinda Alif, Dinda Natali, Dinda Dito, Bang Handi, Dinda Felix. Semua. Gak bisa lagi kalian goyang. Satu-satunya cara cuman apa? Buka terjemahan Al-Quran. Habis itu Anda manai sesuai dengan otak sendiri. Seumur hidup tidak pernah mandi junub. Mau bahas Al-Quran. Tiap hari makan babi, bahas Al-Quran. Gak bisa. Ya, rusak otak kau itu. Bantah kami, bantah. Siapa orang banyak di luar murid Yesus yang memakai nama Yesus yang kata Yesus menyesatkan banyak orang. Siapa mereka itu? Itu yang kau harus bahas. Jadi ada Al-Quran. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Walau harastum fala tamilu kullal mail. Kenapa itu yang kau bahas? Kejauhan kau main. Naik lagi belutnya. Pasar Ibu. Ya, Pasar Ibu. Ya, selamat siang Kristen, Bang. Kristen. Ya, silakan mau berdiskusi, tapi kok ada bunyi-bunyi dangdutan itu, Bang. Musiknya tolong jauhkan dulu dari itu. Dari keramaian, Bang. AGV, lebih panas lagi dong biar aku puas. Katina, syukran Katina. Pasar Ibu, silakan. Ya, silakan. Al-Hijr ayat 6 gimana tuh? Iya. Waduh. Markus 3. Maka menurut keluarga Yesus sudah gila.
Kalau Al-Hijr itu orang-orang yang menuduh orang kafir, musuhnya yang menganggapnya gila. Tapi Yesus kan- keluarganya yang menganggapnya gila. Udah, Tapi kan malas. Allahmu yang memasukkan. Sama Cak Admin aja Bang Jumah. Waduh, nggak tahu. Ya, lemparkan ke Iya, toilet. iya. Ini bro, Cak Admin. Selamat siang. Selamat siang, Cak. Nah, ini kalau ini Terlalu sopan ini. ya, Kang Dito ini, Dinda Dito sama Dinda Terlalu Felix. sopan. Monitor. Gak tega kalau aku ini. Monitor. Silakan. Saudara kita Bro Admin, beliau orang baik, tolong dituntun. Silakan. Saya nyimak sambil bikin kopi campur masako. Lanjut. Ini si Rames mau minta naik lagi. Waduh, nggak nyambung kau Rames. Apa itu? Belut listrik ngapain dinaikkan? Ayo, silakan. Silakan, Dek. Kang Dito, silakan, monitor. Pak. Ya, teman lu balik aja dulu. Saya izin makan siang sambil nyimak. Silakan. Siap, Gurunda. Kalau sama saya, Bro Admin ini kan Katolik. Saya mantan Katolik. Tapi menarik temanya ini. Siapakah penyesat itu? Ah, Aku terus terang belum panjang nyimaknya. Jadi sempat scroll. waduh. Iya, cuma kan sudah sering. Jadi sudah dikatakan sering di lihat Matius nih, jadi- 24, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Kan gitu. Ya, betul. Sebab mereka akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Agama apa yang suka pakai nama Yesus? Yang suka pakai. Ya, kan Kristen pakai nama Yesus toh. Ya sudah, berarti penyesat itu ya Kristen. Apalagi? Tapi kan bukan untuk menyesatkan, Pak. Lalu yang dikatakan Yesus di situ setelah mereka akan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang dimaksud apa? Penyesatan itu yang bagaimana? Maksudnya bagian mana yang dianggap sesat begitu? Yang suka sesuai dengan yang tertulis yang kita baca. Makanya menurut dalil ini Kang Dito suaranya putus-putus. Kang Dito. Putus ya, Bang. Iya. Tak kira sinyalku malah loh, Bang. Enggak. Kalau punya Cak Admin enggak. agama Iya, kirain pakai sinyalku nama juga. Yesus, dan Dengan Ustaz berkata Alif. Yesus itu Kristus. Suaranya Kang Dito putus-putus. Kang Dito, sinyalnya Aduh, putus-putus. sinyalku nggak beres. Dan Bagus kok. Bagus. Silakan Ustaz Alif mungkin. Ustaz Alif, monitor Ustaz. Aku monitor. Ya, monitor silakan host. Ustaz Alif dengan Cak Bro ini. Silakan Cak. Bang Sun mah gak tega dengan- Saya meneruskan kalimat tanya Kang Dito yang tadi putus-putus mungkin ya. Jadi akan ada segolongan orang, mungkin nanti mereka membentuk satu komunitas yang mereka itu ketika dalam melakukan pengajaran mengatasnamakan Yesus, kan gitu. Menurut Yesusnya, dia itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, komunitas itu diberi nama siapa? Nah, diberi nama apa maksudnya ya? Gurunda nulis kayaknya Ustaz Alif ya. Jauh. Oh ya, rame di belakang itu. Bantu di mute aja. Mau di mute ya, Ustaz Alif? Oke. Iya. Ya. Pertanyaan kita lebih mudah. Mungkin teman-teman Kristen tidak tahu, ya. Komunitas itu apa? Nah, komunitas tersebut setelah kita telusuri dan kita cari tahu, ternyata komunitas itu dinamai Kristen. Waduh. Nah, Aduh, Bang Ali.
Iya. Kenapa? Lanjut dulu. Kepukul, lanjut. sakit. Kok jadi aduh? Sakit tuh yo. Ah, iya sakit. Oke, itu hasil dari penelusuran kami. Seandainya bro admin keberatan atau itu tidak tepat, tolong bantu saya jawab. Komunitas apa yang mengatasnamakan Yesus? Silakan bro. Iya. Kalau komunitas apa ya kita nggak tahu bang komunitas apa karena banyak ya dan itu kadang bisa satu orang kadang bisa berbentuk komunitas cuman kita nggak tahu komunitasnya apa di masa depan juga mungkin ada tapi kita nggak tahu. Cuman kalau berkaca pada Jadi zaman- komunitas yang mengatasnamakan Yesus dalam pengajaran pun Anda belum tahu sampai detik ini. Luar binasa. begini banyak yang menggunakan sosok Yesus dalam keagamaan, misalnya Kristen, Katolik, Ortodok, Protestan semuanya lah, termasuk Islam. Makanya tentang loh, kan tadi dibilang banyak yang menggunakan. Coba kita lihat tokoh menurut Yesus Yesusnya. Ini sudah sering kita bahas. Jangan ke Islam dulu. Jangan ke Islam terlalu jauh. Di situ kan mengatakan kata Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Nah itu Yesus ngasih contoh lebih spesifik lagi. Nah contoh yang barusan saya sebutkan yang saya kutip dari pernyataan Yesus, apakah itu termasuk orang Katolik, orang Kristen, karismatik, semualah denominasi yang ada di kekristenan? Atau Katolik tidak pakai nama Yesus? Ya pakai toh kan kita pakai nama Yesus semua. Tokoh Yesus ini kita pakai hampir di semua agama yang ada di Indonesia loh. Entah itu Kristen, Katolik, Protestan. Cek suaraku masuk ya bang? Ya bagus bro, bagus. Ustaz Iya, Alif Bang. monitor. Ustaz Alif silakan Ustaz. Ustaz Alif. Oh, sinyalnya bang. Cek tadi suaranya hilang. Ya, suaranya tadi hilang, suaraku. Nah, jadi komunitas itu termasuk di dalamnya adalah Katolik dan Protestan. Iya. yang Anda setuju atau menggunakan. sepakat, Bro Admin? Saya setuju. Kan tadi saya sebut kalau komunitas. Setuju. Kalau komunitas banyak Katolik, Protestan, Ortodok, semuanya lah. Bahkan termasuk Islam gitu loh. Saya menyebutnya begitu. Ya, berarti semua ya. Semua Cukup pakai. kita wakilkan di komunitas yang besar, nanti pecahannya tidak perlu kita bahas. Nanti ada komunitas Katolik, Protestan, dan Ortodok kan gitu. Mereka semua bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Clear ya, jelas ya. Kalau Anda menyebut nama Islam, di Islam tuh nggak ada yang menyebut nama Yesus ketika ngusir setan, kan gitu. Iya. Oke. Udah clear? Ya sudah clear. Clear. Nah, di situ membuktikan, Bro Admin, di situ membuktikan akan ada Nggak bisa diskusi bagus-bagus itu, nggak ada itu, gitu loh. Iya. Kalian berupaya menjelaskan pun, contoh nih, ditanya dia, 1 + 1 berapa Faruk? 2, dia hanya ketawa. Bagaimana bisa 2? Saudara-saudara muslim ini gitu loh berupaya menjelaskan, makanya bedakan teman-teman orang yang bertanya di dasar ingin mengetahui dengan orang bertanya untuk ngajak gaduh. Begitu, jangan bilang udah jawab, setelah itu serang, mirroring, jangan mau lagi yang udah menjelaskan, serang lagi. Ya aku tuh kemarin naik aku komal dia bilang Faruk ini tema kita apa? Ini baca ini Islam yang kafah kata dia. Iya silakan. Coba sebutkan kepada kami apa itu Islam yang kafah kata dia. Ku bilang Islam yang kafah adalah umat Islam yang tahu bahwasanya sosok yang bernonot itu bukan Tuhan. Ku bilang. Masukkan dia apa?
Sekarang aku marah sama Mutoro, aku bilang. Yang bernama Tuhan bukan. Tuhan bukan katanya. Ini benar aku bilang, itu adalah dasar dari Islam yang kafah. Islam yang kafah adalah umat Islam yang mengetahui betul, memahami betul sosok yang bernodok bukan Tuhan. Aku bilang. Jangan penjelaskan gini teman-teman, jangan penjelasanmu kau bikin seperti penjelasan yang disampaikan gurumu di dalam masjid maupun musola. Kadang saudara muslim ini, Islam yang kafah itu seperti tertulis di dalam Al-Quran ayat ini, jangan, nggak ada gunanya itu. Ini dunia dialektika bang, kita perang melawan narasi ini, gitu loh, bukan buka pengajian. Kalau kamu mau menjelaskan, buka pengajian, buka majelis taklim, jelaskan. Tapi apa yang kita sampaikan kan masuk dalam pemahaman Islam, gitu loh. Iya. Kau tidak akan, jangankan dikatakan Islam yang kafah, kau tidak akan dikatakan Islam ketika kau imani Tuhan itu bernonot. Betul Bang Faruk. Bang Faruk, seperti Bang Faruk suka bilang kan, emang jangan kau kira jawabanku akan menyenangkan hatimu ya. Oke lah Bang Faruk, thank you ya ilmunya ya. Ya Bang Z, makanya mau mantau live si Toru dulu. Iya siap, makasih banyak Bang Z ya. Assalamualaikum. Makanya teman-teman, ketika kita maju ke dunia dialektika perang, siapkan mental. Sebelum kau lawan lawanmu, lawan dulu dirimu. Lawan emosionalmu, lawan dulu. Kalau belum mampu kau melawan rasa emosional juga hawa nafsumu, jangan maju. Karena apa? Kau akan mempermalukan dirimu. Kau nanti marah, tantrum kau di Komal itu jadi bahan sama mereka. Tugasmu bukan menunjukkan kemarahanmu, tapi membakar kemarahan mereka. Membakar kemarahan mereka, itu tugasmu. Makanya aku di Komal penghujat pun naik aku, kenapa ya? Silakan dia bertanya apapun. Sama Edis pun aku bilang gitu kan, Dis, naikkan aku ke Komalmu. Aku datang ke Komalmu gak akan bertanya sama kau tentang imanmu, enggak. Wallahi gak akan bertanya. Kau aja yang bertanya tentang imanku. Silakan. Tapi ketika aku menjawab, kasih waktunya, jangan dipotong. Tapi aku juga tidak menjamin jawabanku itu menyenangkanmu. Bahkan jawabanku tuh bikin pindah jantungmu. Pindah jantungmu. Yang kau tanya aku, diskusinya satu arah. Tapi begitu aku menjawab, jantungmu pindah. Pindah ke kanan. Iya kayak si Toro itu kan. Niat dia mau mengolok-olok aku, kau berikan jawaban pindah jantung si Toro. Sampai turun aku diturunkan ya, coba aku nggak niat diskusi lagi bunda, maaf cakap, buka baju aku sambil tidur aku kayak gini kan. Suruhnya on cam aku. Ketawa-ketawa aja aku ngapu-ngapu si Toro. Gitu caranya teman-teman. Nggak apa-apa, aku di Komal asal jangan menghujat ya. Di Komalku ini teman-teman Oten, kalau dia mau on cam silakan dia bertanya. Silakan sepuas dia bertanya. Ketika aku berikan dia jawaban, tapi dia tidak menekan imanku, tidak menyudutkan imanku, aku akan berikan jawaban dan juga analogi tidak menyerang imannya. Wallahi. Teman-teman yang biasa menyaksikan aku diskusi begitu, nggak akan kuserang iman dia, nggak akan masuk aku ke dalam kitab dia, enggak. Aku akan menjelaskan sesuai pemahaman imanku. Tapi begitu dia mau menyerang, menyudutkan imanku, nah aku mirroring nanti. Serang nanti dengan iman kau, teberak kau. Itu caraku gitu loh. Karena kita masih berprasangka baik kepada mereka kan. Mudah-mudahan dia diberikan Allah hidayah. Begitu teman-teman ya. Itulah alasannya teman-teman. Makanya adik-adik Kristen ini cinta kali samaku gitu. Cinta kali. Bahkan mungkin fotoku itu udah dipajang mereka di kamar-kamar mereka. Dipajang gitu. Tapi cara mereka mewujudkan kecintaannya padaku dengan cara yang berbeda. Gak perlu kalian gaji-gaji itu, biarkan saja lah. Halo Petualang Bumi, selamat bergabung Petualang Bumi. Petualang Bumi. Oh iya teman-teman, ya yang mau melihat potongan-potongan video debat kita yang unik, yang ada edukasinya, ya silakan berkunjung ke channel YouTube saya Bang Bu ya, The Real Faruk Sianipar 44.
Ya, di situ ada kita upload potongan-potongan video dari debat kita. Ditonton videonya, di subscribe, comment, and share teman-teman ya. Semoga Komal YouTube itu berkah lah buat kita semua teman-teman. Ya, sehingga apa yang didapatkan dari Komal YouTube itu tadi bisa ya memperluas jaringan kita untuk berjuang di agama Allah ini teman-teman ya. Oke, Sal, assalamualaikum. Sal Kasaribu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Penggemarmu udah berapa kali naik tadi nih, Sal? Apa? Penggemarmu yang akunnya Opung Saribu. Nah, itu foto. Jahat kali dia dari semalam. Naik dia ke kamar, ku tidur, dia ngorok dia. Pakai fotoku. Ketawa tadi malam, terakhirnya kena report aku. Buset. Oke, mantannya, selamat bergabung mantannya. Ya, selamat bergabung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, aku mau bertanya nih Bang, saya Kristen. Ay dia dong. Iya. Yohanes 1 nomor 10. Baca. Dilarang kalian mengucap salam kepada orang di luar membawa ajaran ini. Dilarang. Itu kan orang-orang Parisi Bang. Nggak masalah dong, itu toleransi Bang. Oh, Bible kalian untuk orang Farisi? Bukan, itu orang Parisi kan seperti abang Bang, yang beriman kepada ilah-ilah lain gitu loh. Iya Kak, boleh kalian ucapkan kan, salam kan kepada orang di luar kalian kan? Kenapa nggak boleh? Kami kan agama kasih, baru kayak gitu Al-Asyr 40. Ya udah, kalau gitu poin benar. Bibelmu salah ya, Bibelmu salah ya. Masuk jadi rekon. Bibelmu salah berarti ya. Kau yang benar, Bibelmu salah ya. Enggak salah, enggak ada salah. Jadi mana yang benar ini? Ya. Oke, sebelumnya gini, kita kan mau diskusi nih Bang. Apa harus on cam Bang? Kebetulan pengikut saya 14 orang nih Bang. Ya, kalau nggak bisa on cam, kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Saya tahu kalau saya bertanya pasti nggak bakal ditanggapi Bang, karena nggak on cam. Ditanggapin. Nggak bakal ditanggapi. Setelah kau sampaikan pertanyaanmu, karena tidak on cam silakan turun lalu ku jawab. Atau kita diskusi dulu, nanti kalau pertanyaanmu ya sisipkan dalam metode mirroringmu. Gimana? Ini persyaratannya bertanya harus naik gitu. Bertanya harus on cam. Tidak, kau boleh tidak on cam dan bertanya. Tapi saya bisa turun. Tapi kita tidak bisa saling adu argumentasi. Setelah itu, setelah bertanya kalau tidak on cam, Anda turun. Aku lalu juga nggak bisa. Kenapa saya turun? Karena gini Dinda, aku nggak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Ini atas kehendaknya si Gondrong, kawan. Kan menghujat. Aduh, emang. Kok menghujat? Itu Gondrong Matius kan. Faruk loh. Aduh, Matius 5:38. Aduh, takia pula. Ya. Aduh. Jujur ya. Si Gondrong temanku ini, ya alhamdulillah dari beberapa bulan lalu dia punya rezeki, dibagi-bagi sama teman-teman netizen. Gimana rezeki dari si Gondrong ini? Sebagian digunakannya untuk beli paketku, beli handphoneku, makan siangku. Ini aja gara-gara tadi aku bikin pelanggaran di Komal. Tahu kau Mbak Dinda? Aku ditransfer si Gondrong makan siang cuma makan Indomie nih Dinda. Nggak kemakanku loh Dinda. Udah pada mengusut kau. Saya bisa bertanya luan nggak Bang? 8.000. Aku dikasihnya jatah makan siang hari ini 8.000. Iya suka aja nggak apa. Saya bisa bertanya nggak ini? Jadi gimana? Mau gaji tema? Mau gaji tema kita? Nggak, saya mau bertanya dulu. Soalnya saya tadi udah keliling Komal, nggak ada yang mampu menjawab. Ya, siap bertanya turun lah Dinda ya. Siap bertanya turun, silakan. Oke, nanti saya tanggapi ya Bang Faruk ya. Ya, silakan. Oke, pertanyaan saya ini ada 3 Bang, tapi 1 Bang jawabannya. Karena berkaitan, cuman saling bantah Bang hadisnya Bang sama di Al-Quran. Silakan Dinda, pertanyaan silakan. Jadi di Bukhari Bang, Bukhari 2983. Tunggu, dibuka dulu Bukhari. Oke, buka Bang, apa buka Bang. Iya. Nah, apa isinya di situ setaumu? Isinya itu kan percakapan Jibril dengan Nabi Muhammad ya Bang, betul nggak? Ya isinya dulu apa?
Ya, di situ kan bisa dibilang engkau boleh membun-bun, ya kan? Salah. Enggak. Kok salah? Pantas lah. Oh ya, kau sorry. dituduh. Oh ya, sorry. Sekali engkau pun membun-bun, memperkaos, mau itu pun yang lain-lain, apa itu bisa? Salah. Nah, itu jawabannya. Tidak itu isi hadisnya Dinda. Salah. Iya, kan dibilang engkau tidak akan melewati neraka. Betul? Salah. Kok salah sih, Bang? 2983 kan? Ya, coba bacakan, tampilkan, Bang. Nah, Dinda ya. Makanya kurang-kurangi joget di hari Minggu, Dinda. 2983. Itu translate-nya, Bang, translate-nya. Translate-nya Iya kalau, kan? Bang. Ini nggak ada bun-bun di sini. Telah bercerita kepada kami, ya, Muhammad bin Bishri telah bercerita, ini sanadnya ya. Nah, matannya langsung kita ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal di dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah, atau dengan kata lain tidak jadi Kristen ya, dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Nah, beliau bertanya, di sini ada dua kemaksiatan yang disebut ya, berzina dan mencuri, nggak ada membunuh. Oke. Berzina ataupun mencuri. Jibril menjawab, iya, sekalipun itu berbuat dosa. Berarti bebas kita, Bang, berzina, mencuri itu bebas. Oke, boleh saya tanggapin? Boleh, Bang, lanjut. Pak Dinda ya, simak Dinda. Kenapa kamu masih saya berikan di atas, nanti akan saya mirroring dengan kamu. Di dalam Al-Quran, surga itu bukan tempatnya orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi surga itu tempatnya orang-orang beriman dan melakukan amal soleh. Dalilnya di mana? Contoh dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum indahu rabbihim jannatu adnin. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, ya, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan gitu. Nah, jelas ya, surga itu bukan tempat orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi tempatnya orang-orang beriman. Nah, makna dari hadis itu keutamaan dari dua kalimat syahadah. Gimana itu? Orang beriman. Enggak ada, Bang. Sabar dulu Dinda. Ya. Iya, Bang. Meskipun dia mencuri atau berzina, dia masih punya hak atas surga. Masih punya hak atas surga. Kuberikan analogi. Ya, analogi nih. Oh. Jika kamu melakukan kejahatan atau kriminal di Indonesia, kau masuk penjara, berzina lah kau atau mencuri, masuk ke penjara, dihukum kau 2 tahun lamanya. Setelah kau keluar dari penjara, apakah kau masih warga negara Indonesia dan punya hak atas segala atas kewarganegaraan sebagai Indonesia? Jawab. Kan bukan merana ke situ kita, Bang. Ini kan secara logika iman, Bang. Bukan masalah hukum. Analogi. Analogi loh, Dinda. Tapi saya dapat penghukumannya, Bang. Saya mencuri, saya berzina, dapat penghukuman. Iya, tapi setelah itu kau apakah masih warga negara Indonesia? Masih, tapi dapat hukuman, setuju ya? Oke, sekarang kita buka dapat datanya. hukuman penjara. Oke. Itu pantas ya, ketika kau dapat hukuman itu selaras dengan akal ya. Iya, selaras, tapi dapat hukuman penjara. Nah, data berikutnya. Lanjut. Bentar ya. Tapi bidangmu berkata lain, Dinda. Nih. Iya, siapkan dulu lah, Bang. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Atau menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Jangan ketawa, itu ayat Bible. Dalam Biblemu, Hosea 4:14, pesundal dan pezina itu tidak dihukum. Bahkan di perjanjian baru diutamakan mereka masuk surga. Matius 21:21. Oke, gini. Oke. Tunggu dulu. Apa langsung ke Bible, Bang? Nggak sanggup mempertanyakan saya, Bang. Nggak sanggup saya.
Makanya bawa Juma bang. Juma sosoknya orang saya. Di antara kedua orang itu yang jawab mereka terakhir, aku berkata kepadamu, kata Yesus, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan tinggal akan mendahului kamu masuk surga. Bang Al-Fakir, Bang Faruk. Yang jadi pertanyaan dari narasinya, kenapa kamu terkejut dengan narasi di dalam hadis tadi, di mana para pezina dan pencuri masih berhak masuk surga? Oke. Kamu tidak berhak. Oke. Sementara. Oke, nggak apa-apa. Oke. Mudah saya. Oke. Bagus nih Bang Al-Fakir. Bang Faruk. Sabar dulu. Kenapa dengan hadis tadi kau nggak ketika ku sampaikan itulah keutamaan dari kalimat dua syahadat. Oke. Pezina dan juga pencuri masih boleh masuk surga. Sementara